Sebelum kamu skip video ini, kali ini aku mau tanya dulu nih. Tadi pagi kamu udah baca berapa berita? 5 berita, 10 berita, atau 20? Nah, dari semua berita yang kamu baca itu, kamu yakin semuanya benar? Atau jangan-jangan ada beberapa berita yang kamu langsung percaya gitu aja tanpa dicek dulu? Tenang, aku bukan mau ngejudge kamu. Aku juga pernah, kita semua pernah. Tapi kali ini kita mau bahas gimana caranya lebih cerdas dalam bermedia dan lebih bijak dalam menyerap informasi. Guys, kita hidup di zaman yang namanya information overload. Setiap hari ada lebih dari 500 juta tweet, 95 juta foto di Instagram, dan miliaran pesan yang beredar di WhatsApp. Gila gak sih? Kita bukan kekurangan informasi, justru kebalikannya. Kita kelebihan informasi. Dan gak semua informasi itu benar. Coba deh kamu ingat, kapan terakhir kali kamu nge-share sesuatu, ternyata besoknya kamu baru tahu ternyata itu hoax. Atau kamu malah pernah percaya sama sesuatu yang salah total. Nah, itu wajar banget terjadi. Karena otak kita gak dirancang buat nyaring ribuan informasi setiap hari. Makanya kita perlu yang namanya literasi digital. Oke, aku tahu literasi digital kedengerannya kayak berat dan formal, kayak pelajaran di sekolah yang bikin ngantuk. Tapi sederhananya, literasi digital itu kemampuan kamu buat ngerti, nyaring, dan pakai informasi di dunia digital secara lebih cerdas dan bertanggung jawab. Sederhananya kayak kita baca buku. Kita juga harus bisa baca internet. Bedain mana yang fakta, mana yang opini, mana yang benar, dan mana yang bohong. Literasi digital itu bukan soal seberapa canggih HP kamu atau seberapa lancar kamu pakai TikTok. Ini soal seberapa bijak kamu pakai semua itu. Aku mau cerita sesuatu kejadian yang pernah terjadi. Waktu pandemi COVID-19, beredar video yang katanya vaksin itu berbahaya. Videonya viral banget, dibagiin jutaan kali dalam semalam. Hasilnya banyak orang takut divaksin, banyak yang nolak divaksin. Ujung-ujungnya banyak orang kena dampaknya, sakit atau kehilangan orang tersayang. Itu semua gara-gara video yang belum diverifikasi tapi udah terlanjur viral. Itu contoh ekstrimnya, tapi skala kecilnya udah terjadi di sekitar kita. Hoax soal obat-obatan, hoax soal bencana alam, hoax soal tokoh publik, hoax soal produk yang bikin kita salah ambil keputusan sehari-hari. Ini bukan soal sepele. Share satu konten yang salah aja bisa berdampak besar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya biar kita nggak gampang ketipu? Aku punya rumus simple yang biasanya sering aku sebut stop, cek, lanjut. Nah, yang pertama stop. Sebelum kamu share, sebelum kamu percaya, dan sebelum kamu bereaksi, berhenti dulu. Coba tarik nafas, jangan buru-buru. Karena konten yang bikin kamu marah, kaget, atau baper banget, itu justru sinyal buat kamu hati-hati. Karena emosi kita sering dimanfaatkan buat nyebarin hoax. Yang kedua, cek. Verifikasi dulu informasinya. Tanya ke diri sendiri, siapa yang nulis ini, medianya apa, kapan diterbitkannya, dan ada nggak sumber lain yang bilang hal yang sama. Atau kamu bisa cek di situs fact checking kayak cekfakta.com atau cukup ketik di Google Fact Check. Yang ketiga, lanjut. Kalau kamu udah cek dan ternyata valid, baru deh share. Tapi kalau kamu masih ragu-ragu,
lebih baik gak usah share sama sekali. Beneran, gak usah share, itu lebih baik daripada kita menyebarkan informasi yang salah. Simple kan? Stop, cek, lanjut. Kalau kamu udah konsisten ngelakuin ini, kamu udah selangkah lebih cerdas dari rata-rata pengguna media sosial lainnya. Ada satu hal lagi yang perlu kamu tahu, dan ini agak bikin kepala muter dikit. Namanya bias informasi. Bias informasi itu artinya kamu cenderung lebih gampang percaya informasi sama apa yang udah kamu yakini. Contohnya, kalau kamu udah percaya A, terus muncul di berita yang bilang bahwa A itu benar, kamu langsung percaya gitu aja tanpa dicek. Tapi kalau yang muncul di berita bilang bahwa A itu salah, kamu langsung skeptis dan nyari alasan buat nolak itu. Ditambah lagi sama yang namanya filter bubble. Algoritma media sosial itu canggih banget. Dia tahu kamu suka konten apa, terus dia kasih terus-terusan konten yang mirip. Jadi lama-lama kamu kayak hidup di gelembung informasi kamu sendiri. Kamu cuma mau ngeliat apa yang kamu mau lihat, bukan gambaran yang utuh. Cara ngatasinya, sesekali coba baca sumber yang berbeda. Ikuti akun yang perspektifnya beda sama kamu. Keluar dari zona nyaman informasi, itu tanda kamu mulai berpikir lebih kritis. Oke guys, kali ini aku mau kasih beberapa kebiasaan kecil yang bisa kamu langsung praktekkan hari ini. 1. Baca tuntas. Jangan cuma baca judulnya. Judul dirancang biar kamu langsung reaksi. Isinya baru ketahuan setelah kamu beneran baca. Kedua, cek kapan tanggal terbitnya. Berita lama sering banget beredar lagi seolah-olah kejadiannya baru sekarang. Jangan sampai kamu reaksi sama berita tahun lalu. Yang ketiga, cek siapa penulisnya dan medianya apa. Akun anonim tanpa nama dan sumber yang jelas, big red flag. Yang keempat, jangan share cuma karena takut ketinggalan atau pengen kelihatan update. Share sesuatu yang beneran berguna dan udah kamu verifikasi. Yang kelima, istirahat dari sosmed. Serius, digital detox itu sesekali bukan berarti kamu ketinggalan zaman. Itu tanda kamu sehat secara mental. Jadi guys, di era digital yang serba cepat ini kita punya dua pilihan. Yang pertama, jadi pengguna media yang pasif, yang terima semua informasi tanpa mikir, atau jadi pengguna media yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Cerdas bermedia bukan berarti kita harus curiga sama semua hal. Cerdas bermedia artinya kita punya kesadaran bahwa setiap informasi yang kita konsumsi dan kita sebarkan punya dampak yang nyata.